Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novi Rosliana Supini. Pada video ini, saya akan menjelaskan materi sifat lengkap bilangan real, khususnya mengenai tentang himpunan terbatas, supremum, dan infimum, yang merujuk pada definisi 2.31 dan definisi 2.3.2 dalam pembahasan analisis real. Nah, video ini dibuat sebagai tugas ujian akhir semester mata kuliah analisis real. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang definisi 2.3.1, yaitu tentang himpunan terbatas. Nah, konsep ini tuh penting karena berkaitan dengan ada atau tidaknya batas nilai dalam suatu himpunan bilangan. Yang pertama, di sini kita bahas tentang terbatas di atas. Artinya, himpunan S dikatakan terbatas di atas apabila terdapat suatu bilangan real U yang berfungsi sebagai batas maksimum, sehingga semua anggota S itu tidak ada yang lebih besar dari U. Artinya di sini berapapun nilai yang ada di dalam himpunan S, nilainya itu pasti lebih kecil atau sama dengan U itu sendiri. Nah, bilangan U ini disebut sebagai batas atas atau upper bound dari himpunan S. Jadi sederhananya, himpunan ini punya atap yang tidak bisa dilewati oleh anggotanya sendiri. Begitu. Selanjutnya di sini ada terbatas di bawah. Ya, ketika himpunan S dikatakan terbatas di bawah jika terdapat suatu bilangan real W yang menjadi batas minimumnya, sehingga semua anggota S itu tidak ada yang lebih kecil dari W. Dengan kata lain, setiap elemen dalam S pasti lebih besar atau sama dengan W. Nah, bilangan W ini disebut sebagai batas bawah atau lower bound dari himpunan S. Artinya, himpunan ini punya lantai yang tidak bisa ditembus oleh anggotanya sendiri. Dan yang ketiga itu adalah terbatas. Nah, suatu himpunan dikatakan terbatas apabila ia memiliki batas di atas dan batas di bawah sekaligus. Nah, sebaliknya, jika sebuah himpunan tidak memiliki salah satu batas tersebut, maka himpunan itu disebut tak terbatas atau unbounded. Jadi, terbatas berarti himpunan itu terkunci dari atas dan bawah. Sedangkan tak terbatas berarti nilai itu bisa terus naik atau terus turun tanpa batas. Setelah memahami konsep himpunan terbatas, selanjutnya kita akan membahas definisi 2.3.2, yaitu tentang supremum dan infimum. Nah, konsep ini membahas batas paling ekstrim dari suatu himpunan. Pertama, kita bahas tentang supremum. Nah, misalkan himpunan S adalah himpunan yang terbatas di atas, maka bilangan U itu disebut sebagai supremum dari himpunan S, atau bisa juga disebut batas atas terkecil apabila memenuhi dua kondisi berikut. Yang pertama, U itu merupakan batas atas dari S, artinya semua anggota S tidak ada yang lebih besar dari U. Kedua, U itu adalah batas atas yang paling kecil, yaitu jika V adalah sembarang batas atas dari S, maka berlaku U itu lebih kecil sama dengan V. Dengan kata lain, supremum adalah batas atas yang paling dekat dengan elemen-elemen S. Supremum itu bukan sekedar batas atas, tapi batas atas yang paling minimal. Yang selanjutnya itu infimum. Jika himpunan S adalah himpunan yang terbatas di bawah, maka bilangan W itu disebut sebagai infimum dari S, atau batas bawah terbesar, jika memenuhi dua kondisi. Yang pertama, itu W merupakan batas bawah dari S, artinya semua anggota S itu lebih besar atau sama dengan W. Kedua, jika T adalah sembarang batas bawah dari S, maka berlaku T itu lebih kecil sama dengan W. Jadi, infimum adalah batas bawah yang paling mendekati elemen-elemen S dari bawah. Seperti infimum itu batas bawah yang paling besar gitu.
Selanjutnya kita akan membahas tentang keunikan supremum dan infimum. Nah, teorema ini menjelaskan bahwa dalam suatu himpunan bilangan real, supremum dan infimum jika ada hanya mungkin satu atau bersifat unik. Nah, teorema keunikan ini tuh tidak sulit untuk melihat bahwa suatu himpunan S itu hanya dapat memiliki satu supremum. Dengan kata lain, jika supremum dari suatu himpunan ada, maka nilainya itu tidak mungkin lebih dari satu. Hal yang sama juga berlaku untuk infimum. Jika infimum suatu himpunan itu ada, maka infimum tersebut juga unik gitu. Di sini kita bisa buktikan secara kontradiksi. Bukti keunikan supremum dapat ditunjukkan dengan metode kontradiksi. Misalkan, terdapat dua bilangan yaitu U1 dan U2. Yang kedua itu merupakan supremum dari himpunan S. Selanjutnya, kita andaikan bahwa U1 itu lebih kecil dari U2. Karena U2 itu adalah supremum dari S, maka U2 merupakan batas atas terkecil dari S tersebut. Namun, jika U1 lebih kecil dari U2, maka U1 itu tidak mungkin menjadi batas atas dari S. Karena masih ada bilangan yang lebih kecil dari U2 yang seharusnya bisa menjadi batas atas. Nah, hal ini tuh bertentangan dengan asumsi awal bahwa U1 juga merupakan supremum dari S. Sebaliknya, jika kita andaikan U2 itu lebih kecil dari U1, maka akan diperoleh kontradiksi yang sama. Oleh karena itu, satu-satunya kemungkinan yang benar adalah U1 sama dengan U2. Nah, dari pembuktian tersebut dapat kita simpulkan bahwa supremum dari suatu himpunan ditentukan secara unik. Dengan argumen yang serupa, dapat pula kita tunjukkan bahwa infimum dari suatu himpunan juga itu bersifat unik. Slide selanjutnya di sini ada 4 kemungkinan untuk himpunan tak kosong. Nah, himpunan tak kosong S dari bilangan real dapat memiliki supremum dan infimum. Yang kedua, itu memiliki supremum tetapi tidak memiliki infimum gitu. Dan yang ketiga, itu memiliki infimum tetapi tidak memiliki supremum. Dan yang terakhir itu tidak memiliki supremum maupun infimum. Nah, oleh karena itu, tidak setiap himpunan bagian dari bilangan real memiliki supremum. Demikian pula, tidak setiap himpunan bagian dari bilangan real memiliki infimum juga. Memang ada 4 kemungkinan untuk himpunan tak kosong S dari bilangan real seperti yang ditunjukkan di atas barusan. Pada slide ini kita akan membahas kondisi equivalent untuk supremum. Nah, di sini menunjukkan bahwa U sama dengan supremum dari S. Nah, untuk semua himpunan tak kosong S bagian dari bilangan real, kita perlu menunjukkan bahwa kedua kondisi 1 dan 2 dari definisi supremum itu berlaku. Pernyataan berikut tentang bilangan U dan himpunan S adalah equivalent. 1. U adalah batas atas dari S. Ini ekuivalennya dengan pernyataan berikut. Satu aksen U lebih besar sama dengan S untuk semua S anggota S. Artinya setiap elemen di dalam himpunan S itu nilainya tidak melebihi U. Jadi itu memang merupakan batas atas dari S gitu. Terus di sini juga yang kedua, pernyataan pertama menyatakan jika V adalah sembarang batas dari S, maka U itu lebih kecil sama dengan V. Artinya, U adalah batas atas yang paling kecil di antara semua batas atas. Selanjutnya, di sini ada dua aksen. Jika Z lebih kecil dari U, maka Z itu bukan batas atas dari himpunan S. Artinya, setiap bilangan yang lebih kecil dari U itu gagal menjadi batas atas. Di sini juga ada dua aksen dua. Jika Z lebih kecil dari U, maka terdapat sub Z anggota S. Sedemikian sehingga Z itu lebih kecil dari sub Z. Artinya, selalu ada elemen di dalam S yang lebih besar dari Z.
Selanjutnya di sini ada 2 aksen 3 dan pernyataan terakhir menggunakan di sini adalah epsilon. Nah, jika epsilon lebih besar dari 0, maka terdapat sub epsilon anggota S, sedemikian sehingga U itu kurang dari epsilon lebih kecil dari sub epsilon. Artinya kita selalu bisa menemukan elemen S yang mendekati U dari bawah, seberapa dekat pun yang kita inginkan. Jadi semua pernyataan 2 aksen 2, dan 2 aksen 3 adalah ekuivalen dan sama-sama menyatakan bahwa U itu adalah batas atas terkecil, yaitu supremum dari S.